Sobat Geger, selamat siang. Pada hari ini, kami akan menyajikan berita yang menggegerkan, yaitu mengenai alasan mengapa ditutupnya TikTok Shop. Saya Teresia Novena, dan saya Kasih Chandra akan menemani Anda selama beberapa waktu ke depan. Baik Sobat Geger, TikTok Shop resmi ditutup pada Rabu 4 Oktober 2023 pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Penutupan TikTok Shop dilakukan sebagai upaya TikTok untuk menghormati dan mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan ditutupnya TikTok Shop, kini jejaring sosial asal Tiongkok itu tidak akan lagi bisa memfasilitasi transaksi e-commerce di dalam aplikasi. Setelah menuai kontroversi dan kritikan dari pedagang offline dan usaha mikro kecil menengah, TikTok Shop kini resmi dilarang melakukan transaksi jual beli. Presiden Jokowi pun buka suara mengenai pelarangan sosial commerce seperti TikTok Shop di Indonesia. Menurutnya, Indonesia telah melakukan pelarangan ini sehingga efeknya sudah kemana-mana. Presiden juga memastikan pemerintah akan terus melindungi UMKM di platform digital. Izin usaha e-commerce telah tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Baik, untuk mencari tahu alasan mengenai penutupan platform digital TikTok Shop, kami langsung menghadirkan narasumber terpercaya. Langsung saja kepada reporter di kantor Kementerian Perdagangan melaporkan. Baik Sobat Geger, saya Sari Padilla selaku reporter dari Geger News melaporkan langsung dari kantor Kementerian Perdagangan bersama dengan Bapak Teten Mas Duki selaku Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Bapak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai penutupan TikTok Shop ini, Pak? Ya, baik. Untuk saat ini, izin TikTok Shop hanya sebagai kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing atau KP3A yang tidak boleh berdagang. TikTok Shop harus mendirikan badan hukum di Indonesia dan memiliki izin sesuai dengan Permendak Nomor 31 Tahun 2023. Ya, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Jadi dapat disimpulkan dari jawaban Pak Teten, hal ini bermula dari Bapak Perdagangan Zulkifli Hasan yang menuturkan bahwa platform sosial e-commerce tidak boleh memperjualbelikan barang kepada pengguna selain mempromosikan barang atau jasa. Selanjutnya, kita akan mendengarkan langsung tanggapan dari Bapak Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang akan didatangi langsung oleh reporter kami, yaitu reporter Denta Ganti. Selamat siang semuanya. Saya Dentail Shelmam selaku reporter dari Geger News akan membawakan sebuah informasi, yakni bagaimana pendapat Bapak Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan Indonesia mengenai platform sosial commerce ini. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Bagaimana tanggapan Bapak sendiri mengenai platform sosial commerce ini? Social commerce hanya memperbolehkan untuk memfasilitasi suatu barang atau jasa. Ia tidak boleh bertransaksi langsung atau membayar langsung. Intinya ia hanya memperbolehkan untuk mempromosikan. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya, Bapak Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan Indonesia menganalogikan bahwa platform sosial commerce seperti televisi hanya bisa digunakan untuk mempromosikan barang atau jasa. Tetapi untuk hal seperti bertransaksi itu tidak bisa. Saya Dentail Shelbam selaku reporter dari Geger News melaporkan langsung dari gedung Kementerian Perdagangan Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa. Kembali ke studio. Platform TikTok mengeluarkan fitur TikTok Shop yang dapat membuat masyarakat bisa berbelanja dan bertransaksi langsung di platform media sosial TikTok. Akibatnya, para pedagang tradisional dan UMKM pun menjerit. Pedagang UMKM kesulitan untuk bersaing lantaran harga yang ditawarkan e-commerce jauh di bawah harga pasar. Tak sedikit UMKM yang mencoba peruntungan dengan juga penjualan di platform TikTok Shop. Namun banyak selebriti yang ikut berjualan menyulitkan persaingan di sosial e-commerce. Tak hanya itu, akibatnya kala persaingan tersebut sejumlah pasar tradisional sepi pengunjung dan berakhir dengan gulung tikar. Omset mereka pun turun drastis, mulai dari 50 hingga 70%. Nantinya, pemerintah juga akan mengatur cross-border commerce di mana retail luar negeri tidak boleh menjual produknya langsung ke konsumen. Mereka harus melewati mekanisme impor biasa sebelum menjual barangnya ke pasar digital Indonesia. Tim Liputan Geger News melaporkan. Demikian tim Geger News melaporkan, saya Teresia Novena dan saya Kasih Chandra. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam menggegerkan.